Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Reski Siburian. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran yang baru, yaitu sejarah Gereja Pentakosta Karismatik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci atau secara singkat bagaimana Gereja Pentakosta Karismatik Indonesia ini berkembang. Sebelum saya lanjutkan ke penjelasan saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk tekan tombol like dan subscribe di bawah ini supaya video ini semakin berkembangnya lagi. Oke, baik. Langsung saja. Gereja Pentakosta sering disebut Pentekosta atau Pantekosta. Menurut Jan Aring-Tonang, gereja ini mengalami perkembangan yang paling spektakuler pada abad ini. Tentu, lahirnya gereja Pentakosta biasanya dihubungkan dengan peristiwa luar biasa yang terjadi di Topeka, bagian Kansas, Amerika Serikat pada awal Januari 1901, yaitu terjadi Pentakosta pencurahan Roh Kudus atau baptisan roh yang ditandai dengan karunia berbahasa lidah atau bisa disebut glosolia. Tokoh utamanya adalah Charles Parham pada tahun 1873 sampai 1929. Dia merupakan pendeta episkopal Metodis, namun meninggalkan Metodis karena menurunnya ajaran dan praktik gereja Metodis sudah kurang menekankan kesucian hidup dan peran Roh Kudus. Gereja Pentakosta ini pertama masuk ke Indonesia pada tahun 1992 melalui dua orang Amerika keturunan asal Belanda bernama C.E. Groesbeek dan D.R. van Klaveren. Mereka berdua diutus oleh Bethel Temple di Seattle, di pantai barat Amerika Serikat. Mereka sebelum ke Jawa telah bekerja di Bali antara tahun 1901 sampai tahun 1922, tetapi diusir oleh pemerintahan Belanda. Sebelum mereka diusir, mereka telah bekerja dengan begitu baik, kemudian meneruskan gereja Pentakosta ke berbagai wilayah Indonesia, yaitu seluruh Jawa Timur, Sumatera Utara, Minahasa, Maluku, dan Irian. Salah satu pusat gerakan gereja Pentakosta Indonesia adalah Cepu, kemudian Surabaya. Kemudian gerakan ini semakin luas ke Temanggung, Jawa Tengah, Cepu di Surabaya, dan Bandung ke Sumatera. Di Indonesia, gereja Pentakosta mempunyai organisasi gereja Pantekosta. Yang terbesar adalah Gereja Pentakosta di Indonesia, atau bisa disebut GPDI. Tahun 1998 berubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI. Selain wadah ini, ada pula yang masuk ke dalam keanggotaan DPGI atau Dewan Gereja Indonesia atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Denominasi gereja Pentakosta yang menjadi anggota PGI adalah GIA, GBIS, GPPS, GGP, GBI, dan GTDI. Selain itu, ada juga yang tergantung dalam PII. PII adalah Persekutuan Injil di Indonesia. Kedua penginjil tadi berkebangsaan Amerika, kelahiran Belanda ini sebelumnya adalah perwira-perwira dari Bala Keselamatan. Mereka berhasil mendapatkan seorang laki-laki untuk dipekerjakan sebagai orang upahan, pembantu rumah tangga atau jongos, orang putra asli Bali yang mengerti sedikit bahasa Belanda. Mereka bersama pemuda Bali ini menerjemahkan Injil Lukas ke dalam bahasa Bali. Terjemahan ini kemudian dipakai oleh kedua penginjil ini dengan bantu oleh seorang penerjemah bahasa Bali. Pokok pemberitahuan atau pemberitaan dalam cerita tentang Yesus yang berkuasa memberi kesembuhan kepada orang sakit, berkuasa memberikan kepada keselamatan kekal kepada mereka yang ingin menjadi murid Yesus. Di Pulau Bali dinyatakan sebagai tertutup bagi Injil, apalagi Injil sepenuhnya yang dianggap berbahaya. Tahun 1992, kedua penginjil ini atas perintah Belanda harus meninggalkan Bali dan pindah ke Surabaya. Oke teman-teman, baik, secara rinci ini saya bisa menyampaikannya yang bisa saya jelaskan. Jadi teman-teman, saya mengulang kembali, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, tekan tombol klik di bawah video ini, yaitu like, subscribe, dan bisa dibagikan ya, supaya video ini lebih berkembang lagi. Sekian dari video saya tutup. Saya ucapkan terima kasih.
Shalom.